Beberapa hari yang lalu, Annie Yang, komika yang mungkin lu kenalnya dari Suci X, Kompas TV, atau mungkin udah kenal dari kiprah-kiprah stand up dia sebelumnya, nge-tweet bahwa dia habis dilecehin secara seksual, kelar manggung, kalau nggak salah di Bali ya, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti, dia manggung, dia turun, terus ada bule mabok nyamperin dia. Bule maboknya ngomong, menurut lu apa mesti ngaku-ngaku, gue lupa istilah persisnya seperti apa, tapi kalau lagi di offer kan Annie yang kan materi stand up itu cukup ini ya, cukup spesifik ngomongin ke arah, nggak spesifik juga sih, tapi dia banyak dikenal ngomongin ke arah relationship yang konteksnya lebih dekat ke seks, bahkan spesialnya aja judulnya Horror 101 kan. Terus si bule ini nanya, emang harus kayak gitu ya untuk kemudian bisa get laid gitu, atau bisa ya ngewe sama cowok gitu kasarnya. Terus Annie yang bilang, nggak, itu untuk di stand up gue aja. Tapi terus udah gitu si cowok ini kemudian tambah genit, tambah megang, tambah grepe, abis itu sampai usir lah gitu sama Annie Yang. Terus Annie Yang tentu ya sewajarnya komplain, ngomongin soal gimana pelecehan seksual itu terjadi terhadap komika-komika perempuan, keresahan yang valid, nggak harus sama Annie Yang ya. Annie Yang kan orang mungkin bilang ya salah sendiri dia kayak gitu lah, orang perempuan-perempuan komika lain yang hijab aja juga digituin gitu. Ini bukan masalah materi stand up-nya, ini masalah laki-lakinya anjing. Dia ngomongin soal itu, dia ngomongin soal nggak ada yang bantuin dia, nggak ada yang nolongin dia, terus gitu ada yang bilang, abis kami ngeliat lu ketawa-ketawa sih gitu. Terus dia menggambarkan kekacauannya dia. Nah, gue mau menggunakan kesempatan ini untuk bahas. Ada beberapa aspek yang penting untuk dibahas di sini. Dari sisi pelecehan seksual, sulitnya menjadi komika perempuan, dan ngomongin masalah lebih tinggi lagi tentang sulitnya orang, bukan cuma orang Indonesia, itu aja bule kan, orang secara umum membedakan apa yang pertunjukan dan apa yang kenyataan. Gitu. Kita ngomongin soal pelecehan seksual dulu ya. Gue tuh sangat menyayangkan, memang ada banyak laki-laki yang kesulitan untuk membaca ketika ada perempuan yang lagi butuh bantuan. Kayak kalimat tadi itu ya. Gue tentu belajar terus, bukan berarti gue paling jago. Cuman ketika orang bilang, ya abis soalnya lu ketawa-ketawa sih, salah sendiri lu ketawa-ketawa. Ini tuh kalimat yang sering banget muncul. Kayak waktu itu ada 2 anak SMA kalau nggak salah yang dilecehkan sama aki-aki genit di angkot Bandung. Ceweknya ketawa-ketawa sih gitu. Gue kasih tahu kenapa cewek itu atau Annie yang ketawa-ketawa. Karena kalau ada seorang laki-laki yang badannya besar, kemudian agresif kepada perempuan, kemudian perempuannya menunjukkan wajah benci dan gak suka dan bahkan memaki, perempuan itu bisa ditonjok. Ngerti nggak? Orang itu gede, perempuan ini kecil. Mau itu Annie Yang atau mau yang anak remaja ini yang diangkut. Laki-laki itu besar, dewasa, perempuan ini kecil. Kalau orang ini deket, terus lagi tuh grepe-grepe, dan langsung ngasih lihat kalau dia nggak suka, itu orang namanya juga apalagi mabuk ya, bisa gitu. Jadi cara paling aman adalah dengan, ya oke, dengan menunjukkan kalau gue tenang, tapi gue nggak mau sama lo, tolong nggak, ya, gitu. Karena kalau misalkan langsung, kejadiannya sering banget. Kalau misalkan langsung di depan langsung, jangan gitu ya, gitu. Itu akan bahaya. Belum tentu, tapi itu ketakutannya. Lu nggak kepikiran ke arah situ, karena mungkin lu nggak pernah. Gue dulu kecil badannya. Jadi gue agak ngerti. Dulu SD, SMP, SMA, badan gue tuh kecil banget. Gue SMA kayak anak SMP, SMP kayak anak SD. Waktu gue SD kayak anak TK. Waktu TK kayak zigot. maaf, saya lihat peluang, saya masuk. Nah, jadi seumur hidup itu dari SD sampai SMA, gue tuh selalu harus berhati-hati dengan manusia-manusia besar. Gue tahu persis kalau manusia besar ini yang lagi mencoba agresif, gue lawan dengan agresif balik, itu yang mereka cari soalnya. Abis gue, ini dagu gue mencong, mata gue kecil sebelah, ini gara-gara abis digebukin juga mungkin. Nah jadi sebenarnya
Gue mengakui memang sulit, memang tidak mudah. Gue bisa membayangkan untuk cowok-cowok yang pengalamannya nggak gitu tinggi, pasti sulit untuk ngebaca. Makanya gue ngerti. Ya gimana orangnya senyum, ceweknya senyum. Ya gue ngerti. Tapi salah satu yang mesti dipelajari adalah sebenarnya, jadi ada dua yang mesti kita perhatiin, si cowoknya dan si ceweknya. Cowoknya, lu bisa nandain orang mabuk kan? Kalau lu tahu dia mabuk dan dia naruh badannya ke perempuan, itu tuh sebenarnya udah red flag. Ada laki-laki megang perempuan aja, itu udah red flag. Harus hati-hati, mata lo tuh harus udah nempel gitu. Waspada aja dulu, belum tentu, tapi waspada aja dulu. Kadang-kadang kita nggak bisa nandain, kayak waktu itu gue habis nemenin Dipo ke SMA-nya. Pulang gue mau naik bis kan. Terus gue ngeliat ada dua laki-laki sama satu laki-laki yang lebih kecil. Terus yang laki-laki yang lebih kecil ini ditonjok, cekekin segala macam di depan gue. Terus gue ngeliatin. Terus gue, ini bercanda apa enggak ya? Gue sampai bilang, yo, are you guys good? Gue gituin. Terus mereka berhenti terus ngeliat gue. What's going on here? Kata gue. Terus yang bocah kecil, no, we're just fooling around. Terus gue bilang, are you sure you're fooling around? Gue ngomong sama si yang remaja itu. No, yeah. These are my friend. Terus gue tinggal. A fucked up way to fool around, kata gue. Tapi maksud gue, lu mesti ngelihat situasi itu tuh, yang pertama tuh bukan, paling temenan. Jangan gitu dulu. Yang pertama tuh adalah, ini apa ya gitu. Karena lu mesti memastikan, kalau perlu lu tanya. Yang kedua, objeknya si perempuannya. Perempuannya mungkin senyum, tapi perempuannya lagi ngelihat ke lu nggak? Lagi nyari orang untuk minta tolong nggak? Dan tentu itu masih aja ada peluang salah, tapi poinnya adalah selalu lebih baik waspada terhadap hal yang enggak. Daripada kemudian kita tampilkan begitu aja, ternyata adalah sebuah kasus yang bisa selamatkan. Ini gue kayak gini karena gue pernah, ini bisa disebut trauma atau enggak, tapi sampai detik ini kepikiran. Gue pernah naik angkot di Bandung, ini zaman gue kuliah nih. Sepi waktu itu lagi turun dari arah Dago Atas menuju Simpang. Terus waktu gue masuk, udah ada cowok dengan satu cewek pasangannya, dan ada dua cowok temenan. Gue nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi kerasa tegangnya di dalam angkot itu. Terus akhirnya si pasangan itu turun, kiri-kiri gitu, di Simpang. Cowoknya pas turun tuh ngeliatin dua cowok itu, jadi ceweknya turun, terus si pacarnya ngeliatin dua cowok itu. Kayak mantau. Gue ngeliat, nih ada sesuatu nih. Pas turun, angkotnya jalan, cowoknya sempat mikir, si dua temenan itu sempat ngomong, turun. Turun, terus gue ngeliat, salah satunya ngambil balok. Terus saat itu gue berpikir, tolong enggak. Ada sesuatu yang mungkin terjadi itu. Bisa aja nggak terjadi apa-apa, bisa aja mereka menyelesaikan masalah dengan baik, tapi bisa aja ada anak orang kena balok. Bantu atau enggak, ntar gue nyesel. Tiba-tiba udah BIP. Udah jauh. Nyesel gue, sampai sekarang kepikiran tuh anak nasibnya apa ya gitu. Nah jangan kayak gitu, jangan jadi orang kayak gitu, jangan kayak gue. jangan nyesel. Nah, yang kedua, orang suka ngomongin soal baju, terus kayak tampilan dan persona yang Annie yang hadirkan, terus udah gitu orang bilang, ya salah sendiri dandanannya kayak gitu kan. Dan gue ngerti, bahkan Dave Chappelle punya beat soal ini. Dave Chappelle ngomongin soal just because I dress a certain way doesn't mean I am a certain way, gitu. Hanya karena baju gue terbuka kayak gini, pakai tank top, pakai hot pants, bukan berarti gue pelacur dan bisa lo pakai sembarangan gitu. Bukan berarti gue nggak punya harga diri gitu. Terus Dave Chappelle bilang, I agree, but you have to understand, it is a bit confusing, kata Dave Chappelle. Itu kayak gue ngelihat ada pencurian, ada penjambretan.
Lalu gue kaget, oh ada yang dijamret, polisi, tolong. Terus gue ngeliat ada polisi, gue samperin gitu, polisi, tolong dong. Itu ada orang lagi dijamret, tolong dia, kalau nggak nanti dia mati atau ntar dia kenapa gitu. Terus orang yang diajak ngomong adalah, hey, hanya karena gue berpakaian seperti polisi, bukan berarti gue polisi ya. Gitu kata Dave Chappelle. Terus Dave Chappelle bilang, that's why I understand ladies, I understand. Even though you dress a certain way, it doesn't mean you're a certain way. But you are dressing in a horse uniform, kata dia. Aduh bagus banget, bagus banget. Abis itu cara ngomongin Dave Chappelle gitu lagi. Ini specialnya udah lama, nggak ada di Netflix. Ini kalau nggak salah For What It's Worth, yang sampai dengan hari ini kayaknya masih jadi specialnya Dave Chappelle, favorit gue nomor 1. Baru nomor 2 adalah The Age of Spin. Iya nggak ya? Iya. Ya, The Age of Spin. Nah, tapi orang mesti ingat materi stand up gue yang di Pragiwaksono, yang gue ngomong soal siapapun yang ngerasa perempuan yang materi stand up itu waktu itu yang pakai hot pants, pokoknya orang yang ngerasa cewek pakai gimana sih materi stand up gue lupa, itu tahun 2018 2019. Orang yang bilang yang pakai hot pants adalah bispak pasti nggak punya temen yang bukan bispak yang suka pakai hot pants. Karena kalau dia punya temen yang suka pakai hot pants, dia tahu nggak semua yang pakai hot pants itu bispak. Ivan Gunawan sering pakai hot pants. Dia mungkin bispak. Kamu lu mau pakai Ivan Gunawan? Maaf ya Igun, I love you. Itu lebih kepada wawasan yang kurang luas aja. Kalau lu datang dari dunia yang homogen, ngeliat yang beda tuh selalu kaget dan curiga. Sebaliknya lu datang dari lingkungan heterogen, lu ngeliat yang homogen, pasti curiga gitu. Yang tinggal bersama dengan hanya orang Islam, orang Islam konservatif, ketika dia ngeliat ada orang yang gaya hidupnya tidak menjalankan nilai-nilai Islam, ya akan ngerasa kenapa kayak gitu sih? Karena seumur hidupnya teman, guru, orang tua, keluarganya yang kayak gitu. Sebaliknya yang hidup di heterogen kayak orang Singapura atau orang Jakarta, tiba-tiba ketemu kalangan yang hanya Islam aja, kemudian dia khawatir, apaan tuh teroris ya gitu. Selalu kayak gitu. Jadi ini lebih kepada wawasan aja. Tapi yang paling penting adalah bahwa orang mesti ingat, kalau misalnya orang bertanya-tanya, itu gimana cara bedainnya dong? Yang dia pertontonkan di pertunjukan adalah pertunjukan. Dan yang ada di pertunjukan itu bukan berarti realita yang ada di dunia nyata. Kayak itu sama aja kayak mikir Rowan Atkinson orangnya kayak Mr. Bean. Enggak sama sekali. Nah, dengan pemahaman sederhana kayak gitu, aplikasikan kepada yang lain. Kayak misalnya, ini aneh banget kan di materi stand up gue, terutama pas Komodo Meno ya, kan gue ngomongin kalau gue Islamnya tuh nggak benar, jarang sholat dan segala macamnya. Terus, karena lucu aja menurut gue, sudut pandang itu tuh lucu menurut gue. Terus udah gitu, si executive assistant gue, Devita bilang, dia kaget pas dia buka tas gue untuk ngambil apa, gue minta diambilin apa gitu, gue lupa, bolpen atau apa dari tas. Pas dia buka tas gue, dia ngeliat ada sejadah sama sarung. Terus dia bingung, perasaan Mas Fadji bilang Mas Fadji gak pernah sholat. Intinya adalah orang tuh banyak kesulitan membedakan apa yang ada di pertunjukan dan apa yang di dunia nyata. Ini dari dulu sampai dengan sekarang. Si bule itu nggak bisa bedain. Abis lu kayak gitu, gue pikir aslinya kayak gitu. Padahal kan sederhana. Patokannya gini aja, kalau di panggung kayak gitu, itu pertunjukan. Udah dari situ aja. Kalau di panggung kayak gitu, berarti aslinya belum tentu. Itu patokannya. Bukan, di panggung kayak gitu, berarti di dunia nyata kayak gitu. Enggak. Karena kan dasarnya yang dia taruh di atas panggung kan pertunjukan. Jangan di atas panggung deh, pertunjukan secara umum. Selama itu pertunjukan, berarti patokannya adalah belum tentu hidupnya seperti itu. Orang yang mikir Annie yang itu pelacur gitu ya, karena dia ngeliat di pertunjukan kayak gitu, itu kan nggak beda sama orang yang ngelihat tokoh antagonis di sinetron, lalu kesel sama orangnya di dunia nyata. Lu tuh kayak gitu tau. Lu lihat, jahat banget itu orang di sinetronnya, pas ketemu di dunia nyata, gue sebel sama dia gitu. Itu kan aneh. Dan itu terjadi, gue pernah ketemu sama artis sinetron yang sepanjang karirnya memang main antagonis, tapi orangnya baik. Terus dia bilang, saya lagi datang tuh lokasi syuting. Saya tuh setiap
datang, saya selalu dikenal di lokasi syuting selalu bawa makanan. Saya selalu di syuting kan selalu kayak gitu tuh, kayak Dewi Sandra tuh kalau syuting, karena gue syuting sama dia waktu itu Ayat Cinta 2. Itu kalau datang reading, datang lokasi syuting, ada aja makanan yang dibawa. Nah, ibu ini kayak gitu. Kadang-kadang saya masak sendiri, kadang-kadang saya beli untuk ngasih di kru aja. Satu hari dia nyampe lokasi syuting, keluar dari mobil, dari balik pohon, tiba-tiba udah keluar. Nah, orang jahat kamu ya, dijambak-jambak nih Bu. Jahat kamu, dasar perempuan jahat. Terus gitu, saya orang baik Bu, saya orang baik. Nih, saya bawa rendang. Ini ceritanya si ibu itu, nih Bu, saya bawa rendang. Padahal urusannya apa ya? Emang orang jahat nggak boleh makan rendang? Dijambak gitu, saya orang baik Bu, saya orang baik nih, saya bawa rendang untuk kru gitu. Tapi ibu-ibu itu nggak bisa bedain apa yang ada di pertunjukan di dunia nyata, sama dengan lu yang nggak bisa bedain Annie yang itu pelacur di panggung atau di dunia nyata. Sama kayak lu yang mikir si Panji ini tolol di atas panggung, aslinya tolol juga, atau sebaliknya, lu pikir Panji pinter, aslinya Panji pinter juga, atau Panji aslinya lucu, Panji di panggung lucu, aslinya lucu juga gitu. Itu sebenarnya. Pokoknya patokannya adalah apa yang lu lihat di pertunjukan adalah pertunjukan dan bukan bagian dari dunia nyata. Udah itu aja patokannya. Kayak waktu itu ada pembantu rumah tangganya Gamila, waktu Gamila kecil, itu percaya Rano Karno kembar. Gara-gara ada film Rano Karno jadi orang kembar. Terus dia bilang, loh Rano Karno kembar ya? Enggak, Rano Karno nggak kembar. Loh itu ada dua. Yaitu kan, jadi pertama syuting pakai baju ini, terus ganti pakai baju itu. Ya iya, tapi itu ada dua. Lu malu nggak? Setelah gue samain sama orang-orang kayak gitu, ya itu tuh kayak gitu. Nggak bisa bedain pertunjukan di dunia nyata. Justru pertunjukan adalah tempat di mana kita bisa mencoba menyentuh semua jenis emosi baik dan buruk yang kita punya sebagai manusia, tapi secara aman dan tidak membahayakan. Itu pertunjukan. Gue jelasin. Kenapa orang senang nonton horor dan senang nonton drama? Kenapa orang mau bayar tiket untuk nangis di bioskop? Kenapa orang bayar tiket untuk takut di bioskop? Karena mereka tahu mereka punya perasaan itu, mereka pengen mengalami itu karena merasakan itu adalah menjadi manusia. Menjadi manusia itu mengakses semua perasaan yang dia punya. Tapi dia nggak pengen ketemu hantu beneran. Dia nggak pengen ketemu tuyul dan nggak pengen ngeliat hantu keramas atau pocong goyang pinggul, nggak mau dia. Dia nggak mau nangis beneran dalam kehidupan, nggak mau dia. Tapi dia mau nyentuh itu. Komedi juga sama. Kita nggak pengen jahat, tapi kadang-kadang bercandain orang pendek, bercandain orang botak, lucu. Kalau kita lakuin itu di dunia nyata, jahat. Tapi kita pengen nyentuh perasaan itu. Dan itulah gunanya pertunjukan. Itulah kenapa ada orang-orang seperti Annie, orang-orang seperti Coki, orang-orang seperti Rindra, orang-orang seperti David, Awe. Ngelihat David marah-marah di panggung sama bininya, kan bukan berarti kehidupan nyata kayak gitu, itu pertunjukan. Ngerti maksud gue? Sama-sama belajar. Itu aja dari gue. Oh ya, Annie yang bikin special Horror 101 tanggal 11 Februari kalau nggak salah. Tiketnya 150.000, bisa lo beli. Lu cek aja Instagram dan Twitternya dia, cuma masalahnya Annie yang tuh Instagram dan Twitter tuh bukan Annie yang, Ananeas apa gitu. Lu cari tahu sendiri aja deh. Thank you ya, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.